Mana? Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Yusuf Pribadi dan tentunya para viewer Sungai Kehidupan. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi host tentunya di Sungai Kehidupan, dan kali ini bincang pada malam hari ini kali ini kita akan membahas tentang negara, warga negara, dan isu-isu yang tentunya berkembang saat ini. Untuk membahas ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Robi Darmawan. Saya manggilnya Kak. Kak Robi Darmawan ini menyelesaikan studi serata di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Airlangga. Saat ini tengah menyelesaikan studi pasca sarjana ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sehari-hari beliau mengajar di salah satu sekolah swasta tentunya di Surabaya. Selamat malam Kak Robi, senang rasanya berjumpa tatap muka malam melalui viewernya Sungai Kehidupan. Gimana Kak Robi tentang apa sih negara, warga negara, dan mungkin isu-isu yang berkembang pada hari ini? Oke, terima kasih Saudara Yusuf. Jadi kita santai saja ya. Jadi saya khawatir diskusi tentang negara ini jadi terlalu teoretik, tapi ya saya mencoba untuk menyampaikannya dengan cukup sederhana. Kalau ditanya apa itu negara, negara itu komunitas hidup bersama. Nah, secara sederhana kita bisa menyebutnya komunitas hidup bersama, di mana dalam komunitas ini ada kontrak, ada suatu kesepakatan yang dibuat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi kira-kira kalau ditanya negara, apa itu negara? Kita bisa menyebutnya komunitas hidup bersama yang mana punya tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Saudara Yusuf. Itu sih. Dan saya dulu menurut Kak Robi, hubungan seperti gimana sih mungkin saat-saat ini di masa kayak gini negara dan warga negara itu sendiri sih? Nah, kalau ditanya hubungan negara dan warga negara, mau tidak mau kita harus sedikit flashback melacak sejarah berdirinya negara. Ada beberapa teori terus terang. Nah, jadi dua tokoh yang bisa saya sampaikan di sini, misalnya Thomas Hobbes dan John Locke, itu dua tokoh yang menyampaikan teori tentang negara. Mereka menyampaikan bahwa awal mulanya negara itu belum ada, tapi manusia dulu, ya kan, betul. Oh, iya. Jadi belum ada negara, yang ada manusia dulu. Nah, manusia sebelum ada negara itu diasumsikan oleh mereka dari pelacakan arkeologi dan lain sebagainya, ada dalam keadaan yang bebas. Bebas itu dalam arti tidak tunduk kepada apapun, tidak tunduk kepada siapapun. Jadi manusia itu bebas merdeka, bebas memenuhi keinginannya sendiri, bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika manusia itu hidup dalam kebebasan tanpa batasan sama sekali? Yang terjadi adalah kekacauan, di mana Thomas Hobbes mengatakan kondisi alamiah manusia sebelum ada negara itu, dia pakai istilah homo homini lupus, manusia memakan manusia yang lain, karena nggak ada hukum. Kanibal seperti itu. Tidak bisa dimaknai secara harafiah kanibal. Artinya manusia memakan manusia itu artinya manusia yang satu menindas atau menguasai manusia yang lain. Ya, mungkin di suku-suku pedalaman ada kanibalisme, tapi intinya adalah keadaan di mana penuh dengan penindasan, di mana yang kuatlah yang menang. Ya, jadi yang berlaku semata-mata hanya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, itu awal mula sebelum terbentuknya negara. Nah, ketika kondisi chaos, kondisi kacau itu
berangsur-angsur, bertahun-tahun, berabad-abad, sampai suatu titik manusia itu mengalami lompatan intelektual. Mereka akhirnya bersepakat untuk berkontrak. Nah, yang saya sebut tadi, mereka merasa bahwa kita tidak bisa hidup seperti ini terus, hidup senantiasa dalam ketakutan, ke dalam ketidakpastian, ke dalam kekacauan. Maka mereka bersepakat untuk membuat kontrak. Nah, cuma bedanya adalah kontrak versi Thomas Hobbes sama versi John Locke ini agak berbeda. Yang pada gilirannya Thomas Hobbes itu mewakili negara yang saya pakai istilah negara pramodern. Kalau John Locke itu pakai menjadi dasar bagi terbentuknya negara modern. Nah, bedanya apa? Negara versi Thomas Hobbes, masyarakat manusia yang berkontrak itu menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Nah, kalau misalkan menyerahkan artinya bolpen ini punya saya. Kalau saya serahkan kepada Anda, berarti bolpen ini jadi punya siapa? Milik saya. Jadi punya Anda. Iya. Saya tadinya punya bolpen, setelah saya serahkan saya punya bolpen nggak? Enggak. Jadi nggak punya bolpen kan? Nah, itu kontrak sosial versi Thomas Hobbes. Begitu kekuasaan diberikan kepada negara, masyarakat yang tadinya memiliki kekuasaan menjadi powerless, tidak punya kekuasaan lagi. Kekuasaan terkumpul pada negara. Karena apa kok kekuasaan diberikan kepada negara? Karena negara diniatkan menjadi lembaga, institusi yang bisa menghadirkan keteraturan supaya manusia tidak kacau. Nah, diserahkan. Ya. Itu yang mengilhami lahirnya negara-negara pramodern. Saya menyebutnya negara pramodern, di mana kekuasaan itu tersentral kepada negara, masyarakat menjadi powerless. Kalau saudara Yusuf tahu bagaimana kerajaan-kerajaan zaman dulu, Anda boleh cek di Rusia, di Perancis, di Asia misalnya, di Tiongkok, di Jepang misalnya, atau dimanapun, tidak pernah ada raja yang tidak absolut kekuasaannya. Semua yang dikehendaki raja itu pasti harus digenapi. Rakyat hanya bisa tunduk kepada negara. Kenapa? Karena rakyat powerless. Sementara kekuasaan dimonopoli sama negara. Ya. Nah, berbeda dengan konsep negara modern yang didasari oleh teori kontrak sosial John Locke. Kekuasaan yang tadinya milik manusia, kemudian berkontrak, itu tidak diserahkan kepada negara, tapi dipinjamkan. Kalau bolpen ini punya saya pinjamkan ke Anda, bolpen ini jadi milik siapa? Tetap milik saya. Tapi siapa yang menggunakan? Saya. Anda. Kenapa? Karena sudah saya pinjami. Demikian pula konsep negara modern. Ketika manusia itu meminjamkan kekuasaannya kepada negara, maka yang menjalankan kekuasaan siapa? Negara. Tapi pemilik kekuasaan siapa? Tetap manusia, tetap masyarakat yang punya kekuasaan. Itu persis seperti negara kita sekarang ini. Atau banyak negara demokrasi di banyak belahan dunia. Bahwa demokrasi disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya pemilik kekuasaan itu rakyat, dipinjamkan kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan keteraturan supaya masyarakat sejahtera. Nah, itulah kenapa ada pemilu. Setiap 5 tahun itu berganti kepemimpinan. Jadi kalau hari ini rakyat mempercayakan kekuasaannya kepada Jokowi sebagai presiden, mempercayakan kekuasaannya kepada PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, atau partai yang lain, 5 tahun yang lalu, kemudian kalau saya merasa tidak disejahterakan oleh Jokowi atau tidak disejahterakan oleh partai yang saya pilih, maka saya bisa ambil kekuasaan yang saya pinjamkan pada mereka, saya kasih atau saya pinjamkan kepada orang lain, partai lain, untuk tujuannya apa? Supaya bisa mensejahterakan saya. Kira-kira begitu. Itu hubungan antara negara dan warga negara ya. Tadi seperti yang Anda tanyakan. Terus itu kan tentang warga negara dan terus bagaimana cara agar kita selalu dapat, ini kan biar kita sama negara kan mungkin karena kita harus tunduk gitu. Nah, bagaimana kita agar kita selalu dapat menciptakan toleransi di masa-masa seperti ini sih? Pertama perlu saya koreksi, kita tidak harus tunduk pada negara. Karena kalau kita merujuk kepada teori kontrak sosial John Locke yang mengilhami lahirnya negara modern, kita yang punya kekuasaan. Anda yang punya kekuasaan. Para penonton yang punya kekuasaan. Jadi bukan kita tunduk kepada negara. Justru pemerintah
sebagai penyelenggara negara harus tunduk kepada masyarakat karena kita yang memiliki kekuasaan. Mereka kita beri mandat, kita pinjami kekuasaan untuk mengelolanya untuk kesejahteraan kita. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan kita harus tunduk kepada negara. Justru negara yang harus tunduk kepada kehendak rakyat. Nah problemnya kan gini, rakyat itu siapa? Anda rakyat, saya rakyat, orang-orang perempuan juga rakyat, teman-teman yang kelompok minoritas juga rakyat, yang mayoritas juga rakyat. Rakyat itu siapa? Pengusaha juga rakyat, buruh juga rakyat. Nah rakyat itu siapa? Nah karena rakyat itu beragam, artinya semua rakyat itu kan manusia. Ingat ya, balik ke teori awal mula teori negara, manusia itu ada dalam kondisi bebas menentukan nasibnya sendiri. Artinya rakyat yang berkontrak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, rakyat yang beragam tadi itu punya keinginan yang beda-beda. Ya kan? Apa yang saya sebut sejahtera berbeda dengan apa yang Anda sebut sejahtera. Apa yang saya sebut jalan yang benar belum tentu sama seperti apa yang Anda sebut jalan yang benar. Nah ini sebenarnya berulang-ulang. Sebagai contoh yang teman-teman viewer semua mudah sekali temui adalah ketika tanggal 1 Mei, May Day, tanggal merah, itu pasti libur, ya kan? Libur apa? Hari buruh. Hari buruh. Biasanya ada apa? Libur apa? Demo Besar-besaran. Nah, demo, semua buruh turun ke jalan demo. Tuntutannya apa? Banyak hal tentang kontrak. Nah, biasanya apa? Upah, kontrak, dan lain sebagainya. Nah, mereka rakyat bukan? Rakyat, berarti mereka pemilik kekuasaan. Mereka berhak menuntut kepada negara. Kan negara dipinjami kekuasaannya. Nah, tuntutan dari buruh adalah, saya bikin sederhana ya, upahnya naik. Sementara APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, pengusaha itu rakyat bukan? Rakyat juga. Berarti dia pemilik kekuasaan bukan? Pemilik, berhak menuntut ke negara kan? Berhak menuntut. Nah, rakyat atas nama buruh ini minta naik upah, pengusaha minta naik upah nggak? Tetap minta. Kalau bisa upahnya tetap, bahkan bisa ditekan. Nah, negara ini milik siapa? Milik buruh juga, milik pengusaha juga. Nah, ini eker-ekeran sendiri. Bahasa Jawanya itu eker-ekeran. Nah, negara tugasnya adalah mensejahterakan buruh, iya. Mensejahterakan pengusaha, iya. Nah, berarti keputusan apa yang negara harus ambil ketika ini saya baru bilang dua pihak ya, buruh dan pengusaha. Belum saya tambahkan yang lain-lain. Misalnya, kalau kita bicara seks, misalnya perempuan, laki-laki, orang cacat, misalnya, kelompok agama minoritas, misalnya, semua punya tuntutannya masing-masing. Nah, negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi kita berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Nah, itu rumitnya di situ. Gimana tentang pandangan Kak Robi lah, tentang adanya itu kan kayak toleransi lah gitu kan. Supaya toleransi kan banyak orang mungkin saat ini mungkin lagi banyak yang egois gitu. Tentang ya seperti anggap aja ada hak yang mungkin kurang menurutnya gitu loh. Menurut Kak Robi, toleransi yang apa yang perlu kita sebagai warga negara untuk terciptanya toleransi itu? Ini pertanyaan yang sebetulnya sangat baik ya. Tapi izinkan saya untuk menjawab itu harus muter sedikit ya. Ya, karena ini agak panjang. Suatu kali ada seorang teman atau kolega yang tanya kepada saya, apa sih gunanya belajar Pancasila, belajar PKN itu? Gak penting gitu kan begitu. Jawaban saya sebagai guru yang mengampu mata pelajaran PPKN, saya bilang begini.
tugas seorang guru PPKN itu menjadikan manusia menjadi warga negara. Ya. Jadi kalau saya bilang warga negara itu bukan soal status kita di KTP atau di paspor. Jadi warga negara itu secara esensial adalah soal mindset. Sama seperti ayah atau ibu, itu bukan cuma status di kakak saja. Ya. Tapi secara esensial ayah itu adalah orang yang melindungi anak-anaknya, mensupport anak-anaknya, menghapus air mata ketika anaknya menangis, kan begitu. Ya. Jadi ayah itu bukan sekedar nama di kakak. Warga negara pun demikian. Warga negara itu bukan sekedar status di paspor, tapi soal mindset. Nah, secara sosiologis, bayi ketika baru lahir, secara sosiologis ya, sekali lagi, dia belum bisa disebut manusia. Statusnya itu dalam tanda kutip sekali lagi, dia mirip binatang, mamalia aja gitu, berdaun telinga menyusui. Ya. Kenapa demikian? Manusia itu pembelajar sosial. Kalau benar Tarsan itu ada, bayi diasuh sama kera, dia akan jadi kera. Tentu bukan akhirnya tumbuh bulu, bukan ya. Tapi cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berlakunya, dia akan jadi kayak kera. Dia nggak akan bisa bahasa manusia, dia akan berjalan dengan tangan dan kakinya, dia nggak tahu berpakaian. Kalau anak manusia diasuh sama kera. Ya. Itulah kenapa ketika kita kecil kita diajari ngomong sama orang tua kita. Diajari harus pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau orang Indonesia sebagian besar seperti itu. Diajari manusia itu berpakaian. Manusia itu tidak berhubungan seks dengan kakak atau keluarganya sendiri. Hewan kan enggak. Nah, itu bedanya manusia sama hewan. Punya tata kehidupan yang berbeda. Nah, ketika bayi itu lahir, keluarga, masyarakat itu mengajari dia menjadi manusia supaya jadi manusia yang baik. Manusia yang gini loh, hidup jadi manusia di negara tropis itu mandi 2 kali sehari. Makan itu pakai tangan atau pakai sendok, tidak pakai mulut langsung, kan begitu. Nah, diajari jadi manusia. Nah, ketika anak itu sudah jadi manusia, kenapa kok perlu belajar kewarganegaraan? Karena dia harus dilatih menjadi warga negara. Nanti ya, saya kaitkan ke toleransi itu nanti sebentar lagi. Nah, jadi warga negara itu artinya apa? Artinya setiap dari kita harus menyadari bahwa semua orang, semua warga negara itu sama pentingnya. Kenapa? Kalau berangkat lagi dari teori berdirinya negara, sejak semula manusia itu ada dalam keadaan bebas. Mas Yusuf bebas, saya bebas, orang lain juga bebas. Anda penting, saya penting, orang lain juga penting. Semua orang sama pentingnya. Nah, celakanya orang-orang bebas ini hidup dalam satu komunitas. Nah, disinilah letak kenapa kok perlu belajar menjadi warga negara. Karena setiap dari kita, setiap warga negara itu harus sadar bahwa hidup bernegara itu adalah kumpulan orang-orang bebas merdeka yang bersepakat untuk hidup dalam satu komunitas politik yang disebut negara. Artinya, tidak boleh ada orang yang merasa lebih tinggi derajatnya. Ini kalau ngomong negara modern ya. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih penting. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih harus diutamakan. Itulah kenapa menjadikan manusia jadi warga negara itu artinya menyadari jati dirinya sebagai orang yang bebas dalam hubungannya dengan negara tadi, pemilik kekuasaan. Yang kedua, menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah manusia-manusia bebas yang lain. Kamu bebas lakukan apapun, selama satu tidak melanggar hukum negara yang kita sepakati. Dua, tidak merugikan orang lain. Jadi kalau bicara prinsip negara modern. Nah, artinya menjadikan manusia jadi warga negara itu gini loh, sering gampang aja dah. Ini
suatu catatan buat kami para guru, terutama guru PPKN, dosen-dosen Pancasila juga. Kenapa sih orang antri itu susah? Antri berapa tahun, sekolah 12 tahun, SD sampai SMA, kuliah 4 tahun, udah bisa antri. Itu kenapa ya? Itu ada yang salah. Karena kenapa sih orang berebut atau menerobos antrian? Karena dia merasa lebih penting dari orang lain gitu. Karena dia merasa lebih penting dari orang lain. Saya harus diutamakan. Nah, mindset seperti itu jelas bukan mindset warga negara. Karena mindset warga negara menyadari bahwa orang lain juga penting, sama pentingnya seperti saya. Karena orang lain juga penting, maka saya tidak boleh merebut hak orang lain. Kenapa Indonesia sampai sekarang penuh sampah? Di jalan, di kali, di laut bahkan. Kenapa penuh sampah? Karena manusianya sih. Karena manusianya masih menganggap dirinya itu lebih penting daripada orang lain. Kok bisa begitu? Kenapa sih orang buang sampah sembarangan? Satu, tempat sampahnya jauh. Sekarang saya tanya, kalau tempat sampahnya jauh, urusan Anda misalkan, Yusuf membuang sampah di kali misalnya. Saya tanya, Mas Yusuf, kenapa buang sampah di kali? Tempat sampahnya jauh, katakanlah 1 kilometer dari rumah saya. Pertanyaannya begini, kalau tempat sampahnya jauh, urusannya sama saya apa? Kan nggak ada. Itu urusanmu dengan sampahmu sendiri. Tapi kenapa kali saya? Ini kali kan milik umum, bukan milik Anda pribadi, milik saya juga. Tapi kenapa saya yang ikut kotor? Saya tidak ikut bikin sampahnya, tapi saya ikut merasakan dampaknya kalau banjir. Kan Anda memikirkan diri Anda sendiri. Aku males jauh-jauh, maka tak buang di sini saja kan gitu. Ya, praktis. Anda merasa diri Anda paling penting. Anda tidak menganggap saya penting. Itulah kenapa sampai sekarang di jalan raya ngebut, motong sakar PDW apa, itu membahayakan orang lain. Kalau yang mati Anda nggak apa-apa gitu loh. Kalau orang lain. Nah, mindset kewarganegaraan sebagai sebuah mindset itu perlu ditanamkan dari kecil bahwa bukan cuma Anda yang penting, tapi orang lain juga penting. Ini yang perlu ditanamkan dari kecil. Sehingga kalau ini tertanam dengan baik, sekali lagi ini tertanam dengan baik, toleransi itu akan menjadi dampak yang akan terjadi. Setiap kali ingin melakukan apapun, orang akan mempertimbangkan orang lain terganggu gak ya dengan saya. Itulah kenapa headset itu diciptakan. Karena ketika kamu, misalnya Anda menyetel lagu apalah misalnya, dangdut atau lagu ST12 atau apapun lah, belum tentu saya suka gitu. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan itu ya silakan pakai headset. Jadi tidak mengganggu saya yang sedang tidak ingin mendengarkan. Nah kalau Anda temui di tempat-tempat umum orang mendengarkan musik keras-keras semaunya sendiri, itu cermin bahwa mereka nggak sadar bahwa mereka itu hidup di dalam komunitas yang berisi orang-orang yang bebas tadi. Begitu Mas Yusuf tentang toleransi. Itu tentang toleransi sih. Terus tadi saya kritik sih dari apa yang Kak Robi sampaikan, di mana orang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Menurut Kak Robi itu orangnya yang harus seperti apa sih yang menurut Kak Robi? Jadi kan banyak mentingkan diri sendiri. Kalau di Kristen, di agama Kristen, saya kan seorang Kristen ya. Kalau di agama Kristen kan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan ada yang dikorbankan. Kalaupun saya berkorban, itu pilihan saya, bukan karena saya dipaksa untuk berkorban. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada titik ini saya menemukan sambungan dengan teori negara modern bahwa ya orang lain itu sama pentingnya. Nah, menariknya adalah seringkali ini bertabrakan dengan nilai-nilai budaya yang tidak selaras dengan prinsip negara modern.
yang menganggap suara orang tua lebih penting daripada suara anak muda atau anak kecil. Dalam prinsip negara, dalam konteks atau dalam konsep negara modern, kamu mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau cacat, mau sehat, mau homoseks, mau heteroseks, mau orang kaya, orang miskin, mau profesor, mau tukang becak, itu sama pentingnya. Itulah kenapa Jokowi sama satpam komplek, kalau pemilu suaranya satu aja. Iya. Gak peduli kamu kaya, gak peduli kamu miskin, gak peduli kamu pekerjaanmu apa, jenis kelaminmu apa, sukumu apa. Kalau pemilu suaranya satu aja. 12. Dihitung berapa? Satu. Kenapa dihitung satu? Karena semua manusia itu sama. Sama-sama pemilik kekuasaan. Sama-sama manusia yang bebas merdeka, yang menentukan nasibnya sendiri. Nah, pada titik itu kita menyadari enggak gitu. Kadang kita merasa lebih penting daripada orang lain. Mentang-mentang kita tua. Kadang kita merasa lebih penting dari orang lain, mentang-mentang kita lebih pendidikan lebih tinggi dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita merasa lebih penting daripada orang lain karena kita lebih kaya. Nah, itu yang susah. Jadi Anda bisa membayangkan ya betapa frustasinya saya sebagai seorang pengajar kewarganegaraan ini. Mulai dari mana saya bingung. Ya mulai dari yang saya hadapi siswa-siswa di sekolah dan anak-anak saya nanti dan orang-orang di sekitar saya, bahwa kita semua harus menyadari bahwa semua orang itu penting, semua orang itu pantas dihormati. Tidak boleh ada yang dikorbankan untuk kita. Itu. Terus tadi kan kalau kita bahas tentang gereja sih. Bagaimana pandangan gereja tentang politik yang mungkin ini yang ada di Indonesia ini dan apakah yang menjadi dasar pedoman peran gereja dalam menjalankan hak dan kewajiban berpolitik di negara kita? Waduh, Kan tadi bahas politik. Ini pertanyaan susah. Apalagi kita kan sebagai anak Tuhan. Oke, saya mencoba untuk menjawabnya dengan begini. Kita harus bisa membedakan politik praktis dengan berpolitik. Berpolitik itu tidak selalu berpolitik praktis. Politik itu apa sih? Salah satu definisi politik yang sangat umum itu adalah kebaikan bersama. Jadi kalau bagaimana gereja berpolitik, ya jelas harus berpolitik. Bukan berpolitik praktis ya. Pemilu, jadi anggota DPR, no. Kalaupun ada yang mau ya silakan aja. Semua warga negara kan bebas. Cuma ya, gereja punya panggilan untuk menjadi terang negara. Artinya gereja harus mengambil bagian untuk membawa kebaikan bersama. Jadi ya, apa yang bisa gereja lakukan? Kalau kita berangkat dari masyarakat kita, ya masih banyak orang miskin, masih banyak orang bodoh, masih banyak orang yang tadi saya sebutkan tidak punya mindset kewarganegaraan, masih banyak orang yang butuh banyak pertolongan lah. Itu ladang buat dikerjakan. Jadi saya mencoba untuk membatasi keterlibatan gereja dalam politik praktis. Bukan berarti nggak boleh, karena sebetulnya dalam demokrasi di Eropa itu meminggirkan peran gereja. Jadi agama itu ruang privat. Agama itu urusan Anda dengan Tuhan Anda sendiri. Agama saya urusan saya dengan Tuhan saya sendiri. Jadi ketika kamu bicara sama saya, terus gak usah bawa agama, karena agamamu belum tentu cocok sama saya. Apa perintah agamamu sama perintah agama saya itu belum tentu cocok. Itulah kenapa pasca pencerahan di Eropa, gereja itu dipinggirkan dari politik, dipinggirkan dari negara. Gereja sendiri, negara sendiri. Jadi kalau kita bicara negara, nggak usah bawa gereja.
Karena tidak semuanya Kristen atau Katolik gitu. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang macam-macam. Dan kita bersyukur bapak-bapak bangsa kita tuh menyadari hal itu dengan sangat baik gitu. Itulah kenapa Indonesia berdiri di bawah dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan karena itu. Tetapi di situ ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Kita memutuskan secara politik dalam kontrak sosial kita sebagai negara Indonesia, kita negara yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan siapa? Tuhannya orang Islam, Tuhan yang Maha Esa. Artinya semua agama, Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, kepercayaan, Bahai, apapun, silahkan beribadah, silahkan bertuhan dengan caranya masing-masing, dan semuanya dilindungi oleh negara. Kira-kira begitu. Ya, menurut Kak Robi sih, politik apa sih? Dan seperti gimana sih politik yang sehat itu? Kan banyak politik, ada yang politik kotor ataupun politik hal-hal lain. Menurut Kak Robi, politik yang sehat itu seperti gimana sih? Ya, pertanyaan ini susah-susah ya. Politik yang sehat itu adalah ketika seluruh warga negara menyadari posisinya terhadap negara sebagai pemilik kekuasaan. Kedua, ketika seluruh warga negara menyadari posisinya sebagai bagian dari komunitas politik yang bernama negara, yang artinya dia akan memperlakukan sesamanya, sesama warga negara, sama pentingnya seperti dia. Nah, kalau Anda pemilik kekuasaan, Anda menyadari hal itu, tentu Anda tidak akan membiarkan hidup Anda diatur dengan cara yang tidak sesuai seperti yang Anda inginkan. Kalau negara mengambil sebuah kebijakan yang nggak cocok sama kita akan protes dengan berbagai cara. Bisa menggalang dukungan di media sosial, demonstrasi kalau yang mau demonstrasi, ya. Terus kalau yang berpolitik praktis ya berpolitik praktis. Artinya tidak menjadi warga negara yang hanya hidup aja gitu, tapi ikut ambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pilkada misalnya ikut mencoblos, pemilu dia juga ikut, bermasyarakat, keputusan-keputusan publik itu sedikit atau banyak semua warga negara ikut ambil bagian. Kalau dibicarakan politik yang sehat ya ketika seluruh warga negara itu dengan caranya masing-masing turut ambil bagian dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang mengikat seluruh warga negara. Saya rasa itu artinya angka mungkin tetap ada ya, tapi angka orang-orang cuek, orang-orang yang egois memikirkan dirinya sendiri itu makin kecil. Karena apa? Semua orang berpikir publik. Kalau saya bisnis seperti ini, saya untung, tapi masyarakat dirugikan nggak? Misalnya seperti itu misalnya. Kalau saya melakukan ini, ada yang dirugikan nggak? Kenapa kok berpikir seperti itu? Karena jangan sampai ada orang yang dirugikan. Kenapa kok jangan sampai ada orang yang dirugikan? Karena mereka juga penting, sama seperti saya penting. Seperti itu ya. Dan itu ya susah sekali itu. Perlu proses yang panjang. Terus, apakah boleh politik itu digunakan untuk kepentingan suatu golongan tertentu? Menurut Kak Robi gimana? Ya selama ini prakteknya demikian. Kalau ditanya boleh atau tidak, ya jelas nggak boleh. Ingat, negara itu awal mula berdirinya untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat itu siapa semua warga negara, bukan golongan tertentu. Itu. Jadi kalau ada praktek politik yang menguntungkan golongan tertentu, itu jelas tidak sesuai dengan reason atau alasan semula berdirinya negara. Dan itu yang harus kita lawan. Di prakteknya kan ada apalagi kan bentar lagi pilkada itu kan banyak golongan tertentu yang
mungkin jadi mencalonkan sebagai wali kota, bupati maupun gubernur. Menurut Kak Robi gimana? Prakteknya kan, realitanya kan ada ya. Ya itu memang itu realitanya seperti itu, Ya. political struggle. Saya sebutnya gitu. Seperti yang tadi saya bilang, buruh punya kepentingan sendiri. Naik upah misalnya, yang biar gampang ya. Pengusaha punya kepentingan sendiri. Ya. Supaya upah ditekan, biaya produksi bisa murah, dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan dari luar negeri misalnya. Karena harga barang bisa ditekan misalnya. Terus misalnya teman-teman agama minoritas butuh diakui, punya kepentingan sendiri. Teman-teman LGBT mereka juga ingin bisa menikah sesama jenis misalnya. Teman-teman yang berpaham Islam radikal misalnya, Ya. dia juga pengen bahwa Indonesia ini jadi negara Islam Islam. misalnya, seperti itu. Kalau kita pecah, rakyat itu jadi banyak sekali golongan, semua punya kepentingan masing-masing. Ya. Nah sekarang saya tanya ke Mas Yusuf, dari antara mereka yang tadi saya sebutkan, siapa yang paling penting? Semua penting, ya kan? Artinya kalau semua penting, semua boleh nggak memperjuangkan keinginannya? Boleh. Boleh kan? Nah, dalam demokrasi, semua jalan untuk memperjuangkan kepentingannya itu diizinkan. Diizinkan, bahkan difasilitasi. Ada ruang kompetisinya. Dalam pemilu, dalam apa segala macam. Dan political struggle itu real. Real dalam arti, kita merdeka tahun 45. Sekarang sudah 75 tahun kita merdeka. Kalau 75 tahun Indonesia masih bisa bertahan menjadi negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika. Jangan Anda berpikir ini terjadi tanpa usaha apapun, tiba-tiba jadi seperti ini. Semua proses dan perjuangan. Ini perjuangan yang luar biasa. Political struggle-nya luar biasa. Kalau Anda ingat, setelah Indonesia merdeka, kemudian Belanda datang kembali, Belanda berhasil diusir, ada pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Kahar Muzakar, NII, Negara Islam Indonesia. Jadi ada sebagian saudara sebangsa kita yang tidak sepakat dengan Pancasila, itu masih ada. Harus kita akui. Sampai sekarang. Dan mereka berjuang. Mereka berjuang dengan segala cara. Mereka berjuang melalui jalur politik praktis misalnya. Mereka berjuang. Cita-citanya mereka apa ya? Mendirikan negara Islam. Nah, kalau mereka terus berjuang sementara yang pro NKRI tidak berjuang, yang pro Pancasila tidak berjuang, ya tinggal tunggu waktu aja 20-30 tahun lagi. Bicara tentang political struggle, teman-teman LGBT, mereka membayangkan suatu saat Indonesia itu mengizinkan pernikahan sama jenis. Ini disclaimer ya. Maksudnya kalau Anda pendukung LGBT atau Anda penentang LGBT, saya kembalikan ke Anda. Saya tidak dalam posisi mendukung atau menentang, tapi saya hanya menjelaskan bahwa political struggle itu real. Teman-teman LGBT itu melakukan kampanye besar-besaran yang kira-kira bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara luas bahwa menjadi LGBT itu normal saja, itu baik-baik saja. Dan sama seperti warga negara yang lain boleh menikah, kenapa kami yang homo nggak boleh menikah? Kira-kira begitu. Mereka juga punya tujuan politik. Suatu saat Indonesia mengizinkan pernikahan sama jenis, dan mereka berjuang untuk itu. Dan kalau Anda baca banyak sumber-sumber yang menceritakan tentang political struggle teman-teman LGBT di berbagai negara, itu keberhasilannya luar biasa. Di Amerika, di Australia itu sudah beberapa waktu lalu diizinkan. Yang awalnya nggak boleh di dunia. Nah, di India bagaimana perjuangan mereka di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dan kita hormati, demokrasi mengizinkan itu. Karena apa, teman-teman LGBT sama pentingnya diizinkan. Gitu. Nah, kita mengimpikan
negara yang seperti apa. Itu di dalamnya ada political struggle. Semua kelompok, semua orang berjuang untuk mendesain kira-kira saya ingin negara kita tuh jadi kayak gini. Kira-kira itu. Terus mengenai keadilan, wah, Ya. apa sih menurut Kak Robi makna keadilan? Kayak tadi kan mengenai keadilan. Menurut Kak Robi, keadilan yang bagaimana sih? Menurut pandangannya Kak Robi sendiri soal tentang keadilan. Keadilan, aduh, kalau bicara keadilan tuh bukunya setebal ini ya. Jadi aduh, ini saya berat sekali. Cuma gini, Inti dan maknanya. Ya. keadilan susah sekali saya menjawab ini karena panjang teorinya banyak. Intinya gini, Mas Yusuf, keadilan itu harus mengutamakan. Jadi gini, tadi prinsip negara modern kan tidak boleh ada orang yang diistimewakan. Semua orang sama. Dengan catatan demi keadilan, sekali lagi, demi keadilan. Hanya ada satu pihak yang boleh diistimewakan, yaitu mereka yang lemah. Mereka yang lemah. Jadi kalau ya orang miskin itu harus diistimewakan. Karena kalau nggak mau istimewakan, mau kebiahuya kebijakan itu untuk semua dalam tanda kutip, dia akan tetap ada dalam kemiskinan. Kalau secara umum dalam konteks pelayanan publik misalnya, dalam konteks pelayanan publik ya misalnya, ada beberapa kelompok yang disebut kelompok rentan itu diistimewakan. Ya, perempuan. Kalau Anda temui di berbagai negara, di dalam kereta api atau di bus ada gerbong khusus atau seat kursi khusus untuk perempuan. Kenapa laki-laki nggak dikasih seat khusus? Kenapa perempuan yang dikasih seat khusus? Berarti kan dia diistimewakan. Biasanya perempuan, anak, lansia, orang tua, dan kelompok difabel. Difabel itu orang yang berkebutuhan khusus. Bahasa awamnya yang kurang begitu, maknanya kurang begitu baik, cacat lah. Diberi kursi khusus. Kenapa? Karena kalau Anda membayangkan sebuah MRT ya, kereta. Kalau orang tua umur 70 tahun harus naik ke kereta dan rebutan kursi dengan orang semuda Anda, itu 700 kali naik, dia nggak akan pernah dapat kursi. Iya kan? Kalah kok, lemah kok dia. Secara fisik nggak sebagus Anda. Secara semangat juga mungkin nggak sebagus Anda untuk berjuang dapat kursi. Belum kalau pakai tongkat. Itulah kenapa bagi para lansia disediakan seat khusus. Karena tanpanya dia nggak bisa hidup sesejahtera Anda yang muda. Perempuan pun begitu. Kenapa ada gerbong khusus perempuan di berbagai negara misalnya? Karena ketika di dalam sebuah transportasi publik atau tempat publik harus berdesak-desakan. Ketika desak-desakan itu terjadi, siapa sih yang dirugikan? Perempuan. Itulah kenapa disediakan seat khusus, gerbong khusus. Atau di tempat-tempat publik, di gedung-gedung publik ya, kantor pemerintah dan lain sebagainya, atau mungkin di mall juga sudah ada standar. Ada kamar mandi khusus difabel. Kalau Anda tahu jembatan penyeberangan, jembatan penyeberangan itu sudah nggak populer, kecuali sekarang diganti lift ya. Kenapa nggak populer? Itu diskriminatif. Yang bisa nyebrang hanya orang yang kakinya utuh, harus begitu. Perempuan dengan rok dirugikan. Kan begitu. Itulah kenapa sekarang diganti di banyak kota besar jembatan penyeberangan itu tidak diaktifkan dalam tanda kutip, diganti dipencet itu terus nanti ada lampu merah tetet tetet tetet. Disitulah mau cacat mau perempuan mau jalan aja. Atau di banyak gedung publik juga ada tangga yang itu loh, tangga yang apa? Nggak ada trapnya tapi landai. Itu untuk orang kursi roda bisa lewat. Jadi tujuannya apa? Yang lemah tadi diistimewakan sehingga bisa hidup sama sejahteranya seperti Anda. Anda bayangkan kalau di gedung publik, kantor pemerintah, toiletnya hanya untuk orang normal saja. Saya pakai kursi roda, hidupnya nggak sejahtera Anda. Kenapa kok
toiletnya harus gede karena dia bawa kursi roda, ada pegangannya, tempatnya lebih luas, lebih nyaman ya, karena supaya dia juga sebagai warga negara yang sama pentingnya dengan kita bisa hidup sama sejahteranya seperti kita, termasuk lansia, anak-anak, perempuan, difabel, orang miskin. Jadi kalau bicara keadilan ya negara harus berpihak atau mengutamakan mereka yang lemah. Kira-kira begitu. Hal apa yang menyebabkan keadilan di negara ini tidak berjalan dengan semestinya? Bagaimana mewujudkan sila kelima dalam kehidupan masyarakat saat ini? Waduh, ini pertanyaan. Banyak lah. Mungkin saat ini negara mungkin kalau mencukupi kayak tadi kayak difabel, perempuan, anak-anak, mungkin saya lihat dengan kasat mata itu masih kurang. Yeah. Terus menurut Kak Robi gimana? Kira-kira apa ya, menyoroti lah seperti itu. Ya kata kuncinya tetap political struggle Mas Yusuf. Perjuangan politik. Kalau negara ini masih belum bisa adil kepada seluruh warga negara, itu tanggung jawab kita untuk berjuang memastikan negara ini bisa berjalan dengan adil. Caranya gimana? Paling gampang adalah kalau Anda ini orang tua, berlakulah adil di rumah. Didik anak-anakmu jadi adil. Kalau Anda ini guru, didik murid-muridmu jadi adil. Karena itu bicara mindset. Pilih pejabat yang menurut Anda paling adil. Ketika itu pemilu, jangan golput. Walaupun golput itu boleh juga diizinkan oleh, tidak ada masalah. Tapi kalau semua golput ya, siapa yang akan terpilih? Sementara political struggle itu real. Negara ini ditata seperti apa itu tergantung pilihan Anda. Pak, kalau ada 3 pasangan calon dan semuanya tidak adil semua, ya pilihlah yang paling adil dari antara yang tidak adil itu. Jadi kalau mau gimana supaya Indonesia atau negara ini lebih adil sesuai sila kelima keadilan sosial, itu tugasnya Anda dan saya dan semua orang Indonesia untuk berjuang di segala bidang yang bisa kita masuki untuk memperjuangkan keadilan. Itu ya. Terus ada lagi sih. Ini saya terkejut. Ini tentang ini sih. Bagaimana sih wujud keadilan yang Tuhan inginkan? Ini yang menurut Kak Robi gimana sih yang menurut yang Tuhan inginkan nih loh? Dan tentunya perannya nyata gereja untuk memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat ini. Pertanyaan Anda, kalau gimana keadilan yang Tuhan inginkan ya? Tanya Tuhan aja, jangan tanya saya. Atau tanya para teolog gitu. Para teolog yang mengerti. Kalau ditanya bagaimana gereja memperjuangkan keadilan, ya sudah lah, ikuti. Kalau gereja ya ikuti apa kata Tuhan Yesus, sudah selesai. Ya sudah, apa yang di firman itu lakukan. Menurut Kak Robi ini sih yang bergereja. Menurut Kak Robi keadilan yang mana sih yang mungkin dalam bentuk ini bentuk dalam gereja lah. Dalam gereja keadilan ini seperti apa sih yang menurut Kak Robi yang menurut pandangannya Kak Robi yang inginkan? Makanya kan saya sudah berkali-kali bilang, misalnya kata kunci dari keadilan itu ya tetap aja berpihak kepada mereka yang lemah. Kalau dalam firman Tuhan kan yang kuat menanggung yang lemah itu loh. Itu bukan berarti kita tidak adil. Kenapa yang kuat harus nanggung? Justru itulah kenapa kamu dikasih kekuatan gitu. Karena ini komunitas hidup bersama yang berjuang untuk kesejahteraan bersama. Jadi kata-kata yang kuat menanggung yang lemah itu salah satu nilai-nilai keadilan yang Tuhan ajarkan, kira-kira begitu. Kalau ditanya di gereja gimana ya sama aja. Intinya adalah semua institusi harus berpihak kepada mereka yang lemah. Wis, mau institusi apapun. Institusi publik ya, gereja kan termasuk institusi publik. Ya. Iya. Ya harus berpihak kepada mereka yang lemah. Baik itu lemah secara ekonomi, lemah secara sosial misalnya. Iya. Siapapun yang lemah, negara gereja harus berpihak kepada mereka.
Cuma rawannya adalah karena gereja ini adalah suatu lembaga yang membawa dalam tanda kutip sekali lagi otoritas Tuhan, ada nama Tuhan di situ. Bahayanya adalah gereja mengambil kebijakan A atas nama Tuhan. Ini kan susah dibantah. Ini bahaya, bisa abuse. Nama Tuhan dipakai untuk melakukan sesuatu yang belum tentu Tuhan inginkan. Ini sebetulnya kisah lama gereja Eropa buyar itu gara-gara ini. Nama Tuhan dipakai untuk berpolitik, itu berbahaya sekali. Makanya pasca pencerahan gereja itu dipisahkan dari politik ya gara-gara itu. Kalau kebijakan A diambil atas nama Tuhan itu nggak bisa dibantah Tuhan. Nah, Tuhan, siapa yang bisa mewakili Tuhan? Gereja, organisasi gereja. Saya boleh nggak mewakili Tuhan? Nggak boleh. Yang boleh organisasi gereja kan dimonopoli. Itu yang berbahaya. Gitu. Ini kita bahas yang lain dulu lah. Oke, boleh. Kita agak slow, agak tenang. Kasus yang saat ini kan kita mengenai corona. COVID-19. Di corona di Indonesia corona ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena korbannya sudah mencapai sekian yang update tiap hari ada di TV. Terus sampai dengan saat ini padahal di negara virus itu di negara Cina tentunya kan sudah berangsur-angsur menghilang. Menurut Kak Robi, apa ada yang tahu tentang virus corona untuk pertama kali menyebar sehingga saat ini bisa menjangkiti seluruh dunia? Kan lagi corona ini lagi menyebar di seluruh dunia. Semua pekerjaan banyak yang PHK, pedagang banyak yang gulung tikar, pabrik-pabrik, semua kan banyak yang tutup. Menurut Kak Robi, apa sih corona itu sendiri? Menurut pandangan? Selain itu penyakit ya. Maksudnya? Kan corona ini sebab penyakit sih. Iya, Ya, pasti yang kan. menyebar sehingga saat ini Nah. penyakit di seluruh dunia. Terus menurut Kak Robi, apa sih yang kita harus lakukan untuk biar nggak menjangkiti orang lain gitu loh? Ya, wis ambil bagian. Jadi gini, mungkin maksudnya gitu. Jadi gini, saya sampaikan tentang bela negara ya. Jadi karena negara itu adalah komunitas hidup bersama di mana kita hidup bareng-bareng, ya, di mana kita hidup bareng-bareng, maka setiap dari kita itu punya kewajiban untuk membuat komunitas hidup bersama ini jadi sejahtera. Ya, nanti coronanya nanti dulu. Ya. Jadi ada 3 macam orang Mas Yusuf. Ini kalau saya bikin gampang ya, klasifikasi saya. Orang yang tengah, ini orang yang kedua ini, saya mulai dari yang kedua. Ini adalah orang-orang yang banyak, kayak gini tuh banyak. Dia nggak ngerepotin orang lain, tapi dia juga nggak bantu orang lain. Jadi hidup untuk dirinya sendiri. Ini banyak yang gitu. Nah, orang yang nomor satu ini karena saya sebut paling unggul. Dia nggak ngerepotin orang lain, tapi dia bisa berkontribusi untuk orang lain. Dia bantu masyarakat. Ya, bahasa gerejanya itu jadi terang dan garam. Yang paling bawah ini yang menyedihkan. Dia bantu orang lain enggak, ngerepoti orang lain iya. Ini yang disebut sampah masyarakat ini. Ya. Nah, orang Indonesia seperti apa? Kalau Anda punya keluarga ya, keluarga punya 3 anak misalnya. Ayah, ibu, anaknya 3, berarti satu keluarga itu ada 5 orang. Berarti ada 5 mulut yang harus diisi makan setiap hari. 5 badan yang harus dikasih pakaian. 5 apa lagi? Makanan, pakaian, 5 kehidupan yang harus dikasih. Rumah, katakanlah begitu ya. Ini belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Itulah kenapa orang tuanya bekerja, anaknya kan disupport sama orang tua. Nah, orang tuanya nanti lama-lama makin tua. Anaknya tumbuh dewasa. Kalau anaknya yang nomor 1 ini sudah bekerja, artinya bekerja dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Berkurang 1 mulut yang harus dikasih makan, berkurang 1 badan yang harus dikasih baju kan gitu. Tapi orang tua ini masih harus nanggung yang 2. Nah kalau yang 2 ini tidak bekerja, tidak produktif, maka orang tua ini harus tetap nanggung ini. Yang tengah tadi, yang nomor anak ini nomor 1 juga harus nanggung mereka. Paham ya? Yeah. Tapi kalau 3-tiganya bekerja, merdeka ini orang tua. Yeah. Dia bisa menikmati masa tuanya. Tapi kalau 3-tiganya nggak bekerja, sampai ini tua dan pensiun, berat keluarga ini. Paham ya? Yeah. Nah Indonesia tuh punya 270 juta anak. Kalau 270 juta anak itu pinter-pinter, kreatif-kreatif, produktif-produktif, mau berkontribusi jadi terang dan jadi garam, membantu sesamanya dan lain sebagainya, menggerakkan, ingin Indonesia jadi maju. Waduh itu luar biasa. Tapi kalau 270 juta itu adalah anak-anak atau generasi yang malas-malas, bodoh-bodoh, narkoba, penyakitan, dan itu jumlahnya besar. Kamu bayangkan seberapa berat bangsa ini. Nah, bicara tentang bela negara, semua orang, semua warga negara punya kewajiban untuk ayolah jadi yang nomor 1 ini. Pertama kamu harus selesai dengan dirimu, ojo merepoti orang. Lek kamu punya sampah ya buangan tempat sampah. Jangan merepotkan orang lain. Tahu antri dan lain sebagainya, bayar pajak dan lain sebagainya, itu normal, itu standar banget. Nah naik ke sini, naik ke jadi terang dan jadi garam. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk bisa negara ini maju? Itu ke sini. Nah berkaitan dengan corona ya, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa Anda sebagai pribadi lakukan atau saya sebagai pribadi lakukan untuk membuat, kalau bahasa romantisnya itu, membuat dunia ini sedikit lebih baik gitu. Banyak orang di PHK Anda tahu, banyak orang kelaparan Anda tahu, banyak orang sakit Anda tahu. Ya sudah lah, kalau disuruh pakai masker ya pakai masker, supaya semuanya, intinya gini loh, ambil bagian untuk menjadi solusi. Kira-kira begitu. Untuk viewer Sungai Kehidupan, ambil bagian untuk yang ambil bagian untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan bentar lagi akan disambung kedua tentang pilkada dan resesi. Nah, sebentar lagi kami matikan sebentar. Mohon tunggu sebentar, kita akan kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya terlalu bersemangat ini sampai part 2-nya saya dengan Kak Robi. Tadi kita lagi bahas tentang di corona sih. Corona itu yang mungkin menjangkiti seluruh negeri maupun dunia saat ini. Terus ada lagi saya lihat kutipan tentang resesi gitu. Apalagi Ibu Menteri Keuangan kita sudah menulis bahwa Indonesia akan resesi. Menurut Kak Robi, resesi itu apa sih gitu? Menurut pandangan Kak Robi? Sebetulnya saya kaget dengan pertanyaan ini karena terus terang saya tidak cukup percaya diri untuk menjawab pertanyaan ini karena saya merasa tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya. Kalau definisi secara umum resesi itu adalah ya adanya
pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal, artinya selama 6 bulan. Itu secara teoretik ekonomi kita disebut resesi. Artinya ya terjadi pelambatan ekonomi, kira-kira seperti itu, dan itu dampaknya luas. Dampaknya luas ya, seperti yang tadi Mas Yusuf di sesi 1 sempat singgung, ada PHK, ada orang banyak yang gulung tikar dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya resesi kira-kira seperti itu. Terus saja tidak cukup berkapasitas untuk menjawab itu sebenarnya. Makasih Kak Robi. Apalagi kan gini, kan bentar lagi kita akan merayakan pesta semarak pilkada mungkin tanggal 9 Desember 2020. Seperti pilkada sebelumnya mungkin beda. Dalam arti apalagi di masa pandemi ini kan pilkada kita kan berbeda kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Dalam arti kontra untuk menunda dulu pilkada itu setelah masa pandemi ini, dan untuk yang pro tetap lanjut. Menurut Kak Robi sih, apa sebaiknya yang kita lakukan untuk mendukung jalannya pilkada di tengah pandemi sekarang ini? Susah juga ya, minta Anda untuk mencoblos juga nanti takut corona, untuk stay di rumah ya nanti tidak ada yang nyoblos. Ini sebenarnya menjadi apa namanya, buah si malakama. Kan tidak nyoblos ya kita nanti pemimpinnya jelek-jelek bagaimana, kalau tidak nyoblos ya corona. Terus terang saya sulit untuk menjawab ini. Nah, tapi dari pemerintah sudah tetap kayaknya tetap memutuskan bahwa pilkada akan tetap berjalan. Ya resikonya besar juga. Saya tidak bisa milih terus terang. Kan banyak loh Pak. Saya tidak bisa milih. Kan kayak saya lihat di berita-berita, cuma beberapa kota sih mungkin cuma ada satu calon lah gitu. Dan pun nggak ada penantangnya gitu. Nah, menurut Kak Robi gimana? Itu di pemilu yang lalu, di pilkada yang lalu sudah terjadi. Itu dan ada adilnya. Ada peraturan menteri ya Mas, atau perpunya saya lupa. Ya memang apa namanya, tidak ada calon lain yang melawan, akhirnya melawan kubu kosong. Itu sebetulnya menggambarkan bahwa terjadi krisis kepemimpinan, kaderisasinya itu nggak jalan. Itulah kenapa yang terpilih itu saja, tokoh-tokohnya itu saja. Itu membuktikan bahwa kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai itu nggak berjalan. Kenapa di banyak daerah misalnya ya di Solo ada si siapa namanya, Gibran ya, di Solo ada Gibran, Di di Medan ada Bobi. Dan itu menjadi hal yang bukan hal baru sebetulnya. Banyak sekali anak-anak tokoh nasional juga seperti itu. Jadi itu artinya kaderisasinya nggak jalan. Jadi partai politik hanya melahirkan ya calon-calon pemimpin ya di seputar itu saja, kaderisasinya nggak jalan. Itu menjadi catatan buat partai politik sebetulnya, bahwa partai politik punya PR besar untuk membuat kaderisasi itu berjalan sampai melawan bubung kosong kan. Saking berarti mungkin bukan tidak ada yang maju, tapi saking kuatnya partai itu di situ, sehingga kalau maju pun juga percuma, pasti kalah, nanti bagi-bagi kayak kira-kira gitu. Tapi itu bukan wajar ya, tapi ya realitanya seperti itu, walaupun kurang sehat sebetulnya, kurang sehat. Seperti itu. Untuk para viewer yang sedang mempersiapkan pertanyaannya, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan saya akan pertanyakan juga di narasumber. Kita sudah membahas tentang COVID, tentang resesi, dan tentang pilkada. Ini pertanyaan terakhir buat Kak Robi. Mampukah kita melewati semua ini dengan baik? Itu tidak ada jawaban lain, harus mampu. Mampu gak mampu, lek gak mampu, kudu tetap mampu. Kalau orang di Kempot kan gitu. Lek kuat gak kuat, kudu kuat. Lek pancet gak kuat, tetap kudu kuat. Berarti los gak rewel. Iya. Slogan. Mampu apa enggak ya mampu. Lek gak mampu ya tetap harus mampu. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, semua yang ada pada
kepada kita pertaruhkan, kita perjuangkan. Harus mampu. Makanya ini jadi catatan buat kita semua, apapun yang bisa Anda lakukan untuk membuat negara ini lebih baik. Dalam konteksnya sekarang. Ibarat kalau perang ya. Kalau perang, saya bisa berangkat perang, saya akan berangkat perang. Kalau saya tidak bisa berangkat perang karena ada alasan tertentu, saya punya uang, saya sumbang uang untuk beli senjata. Saya bisa masak, saya bawakan makanan untuk para tentara kita. Apapun yang Anda miliki, kemampuan apapun yang Anda miliki, kasih. Itu bela negara. Supaya membuat Indonesia lebih baik. Bisa jadi Anda jadi pengusaha karena usaha Anda bisa merekrut banyak sekali karyawan, itu luar biasa. Atau dalam bidang apapun lah. Kalau Anda artis, kalau Anda seperti Sungai Kehidupan misalnya membuat acara IG Live ini untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu, tentang berbagai topik. Ini bagian dari bela negara. Dan kita berharap bukan cuma Sungai Kehidupan, tapi banyak institusi-institusi lain, bahkan seluruh warga negara punya mindset yang sama. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat semuanya lebih baik, untuk membuat keluarga saya lebih baik, untuk membuat RT saya lebih baik. Kalau saya bisa bantu tenaga, saya bantu tenaga. Saya bisa bantu uang, saya bantu uang. Saya bantu pikiran, saya bantu pikiran. Saya bantu ide, saya bantu ide. Apapun yang bisa saya lakukan untuk membuat RT saya lebih baik, untuk membuat keluarga saya lebih baik, untuk membuat RW saya lebih baik, untuk membuat kelurahan saya lebih baik. Kalau semua orang sudah punya mindset seperti itu, wah, saya nggak bisa membayangkan. Keren pasti. Negara ini kan sangat kuat. Itu kan yang diajarkan. Ini kan tadi kan penjabaran lebih detail ya, gampangannya Bung Karno ajarkan. Gotong royong intinya itu. Gotong royong kan semua ikut ambil bagian kira-kira begitu. Yuk, itu aja. Untuk para viewer Sungai Kehidupan, kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Ini kalau cerita tentang warga negara ini, kalau dijabarkan memang panjang. Bisa part-part lainnya. Bagi saya sih, tentang menjadi warga negara itu simple sih. Kita harus taat, kita harus menjadi makhluk sosial yang berguna tentunya untuk menyumbang partisipasi kita dari yang kita memiliki hak yang sama dengan yang lainnya sih. Ya. Ambil bagian untuk bikin dunia ini sedikit lebih baik. Boleh. Ya, langsung tutup aja. Kalau gitu ini belum ada pertanyaan, saya akan tutup dengan hashtag jadi warga negara, hashtag mampu berperan aktif, hashtag memberi solusi, hashtag seimbang hak dan kewajiban kita, dan tentunya yang paling amat kita junjung tinggi adalah respect pada orang lain. Terima kasih untuk viewer Sungai Kehidupan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini tentunya bisa menginspirasi yang lainnya juga. Tentunya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.